Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Saputra dengan NIM C1B020074 dari Prodi Manajemen R003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari manajemen keuangan, yaitu manajemen piutang. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu dari pengertian. Pengertian dari manajemen piutang yaitu suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, baik terhadap perorangan, badan usaha, maupun pihak terdagih lainnya atas aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakan transaksi penjualan kredit dengan pihak lain. Penyelesaian dilakukan dengan penerimaan baik berupa uang, barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu jenis piutang. Jenis yang pertama yaitu piutang dagang adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Piutang dagang dapat dibagi dua, yaitu pertama piutang usaha merupakan jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan atas penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal. Piutang dagang yang kedua yaitu wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar jumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Jenis-jenis piutang yang kedua yaitu piutang non-dagang adalah semua piutang yang timbul dari transaksi-transaksi yang secara tidak langsung berhubungan dengan penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk diantaranya piutang yang timbul dari transaksi pinjaman, piutang kepada perusahaan asuransi, piutang yang timbul dari pesanan atau penjualan, dan piutang yang timbul dan merupakan fungsi waktu, dan piutang pendapatan seperti piutang bunga, sewa, dividen, dan royalitas. Materi selanjutnya yaitu metode pencatatan piutang. Metode pertama yaitu metode cadangan, digunakan apabila kerugian piutang yang bisa terjadi cukup besar jumlahnya. Tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode ini adalah sebagai berikut. Pertama, kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlah melalui taksiran dan ditandingkan dengan penjualan pada periode akuntansi yang sama dengan periode terjadi penjualan. Jumlah piutang ditaksir tidak akan dapat diterima dicatat dengan mendebit rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening cadangan kerugian piutang. Kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebit rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang pada saat suatu piutang dihapus dari pembukuan. Metode pencatatan yang kedua yaitu metode penghapusan langsung. Apabila perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, maka jumlah kerugian piutang tidak perlu ditaksir dan dalam pembukuan tidak digunakan rekening cadangan kerugian piutang. Apabila suatu piutang diyakini tidak akan dapat ditagih lagi, maka kerugian akibat piutang tersebut langsung didebitkan ke dalam rekening kerugian piutang dan rekening piutang dengan dikredit. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor piutang usaha. Faktor yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijakan dalam penagihan piutang. Yang kelima, kebiasaan pembayaran pelanggan. Materi selanjutnya yaitu resiko kerugian piutang. Pertama, resiko tidak dibayar seluruh tagihan. Risiko ini terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direlasikan sama sekali. Risiko yang kedua yaitu risiko tidak dibayarnya sebagian piutang. Maksudnya yaitu hal ini mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan bisa menimbulkan kerugian bila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Risiko yang ketiga yaitu risiko keterlambatan perlunasan piutang. Hal ini akan menimbulkan adanya tambahan dana atau untuk biaya penagihan. Tambahan dana ini akan menimbulkan biaya yang lebih besar apabila harus dibelanjai oleh pinjaman. Risiko yang keempat yaitu risiko tidak tertanamnya modal dalam piutang. Risiko ini terjadi karena adanya tingkatan putaran piutang yang rendah sehingga akan mengakibatkan jumlah modal kerja yang tertanam dengan piutang semakin besar, dan hal ini bisa mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif.
Materi selanjutnya yaitu perputaran piutang. Perputaran piutang menurut Dr. Andes Munawir mengatakan bahwa posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang turnover recovery, yaitu dengan membagi total penjualan kredit note dengan piutang rata-rata. Yang kedua, menurut Warren Buffett, perputaran piutang adalah usaha untuk mengukur seberapa sering piutang usaha berubah menjadi kas dalam setahun. Dari dua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang itu ditentukan dua faktor utama, yaitu penjualan kredit dan rata-rata piutang. Dari uraian di atas, maka perputaran piutang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, dari definisi dapat diketahui bahwa rasio perputaran yang tinggi mencerminkan kualitas piutang yang semakin baik. Yang kedua, tinggi rendah perputaran piutang tergantung pada besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Yang ketiga, makin cepat perputaran piutang berarti semakin cepat modal kembali. Yang keempat, tingkat perputaran piutang suatu perusahaan dapat menggambarkan tingkat efisiensi modal perusahaan yang ditanamkan dalam piutang, sehingga makin tinggi perputaran piutang berarti makin efisien modal yang digunakan. Mungkin sampai sini saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.